Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Aisyah Askafaiza dari nomor absen 3. Saya Nabila Syifa Armeliza dari nomor absen 23. Saya Revalina Maan Putri dari absen 28. Saya Sela Putri Marisa dari nomor absen 31. Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena generasi sandwich semakin banyak diperbincangkan. Istilah ini merujuk pada individu yang berada di usia produktif, tetapi harus menanggung beban finansial dua generasi. Kondisi ini semakin diperparah oleh kenaikan biaya hidupan, pendidikan, serta kurangnya jaminan pensiun untuk generasi yang lebih tua. Tekanan ekonomi yang dihadapi generasi sandwich tidak hanya berdampak pada kondisi finansial mereka, tetapi juga pada kesehatan mental, keseimbangan, kehidupan kerja, dan produktivitas. Banyak dari mereka yang mengalami stres karena harus membagi waktu, tenaga, dan penghasilan untuk keluarganya. Generasi sandwich umumnya berada di usia produktif sekitar 30-50 tahun. Mereka harus menyeimbangkan pengeluaran untuk anak-anak yang masih bergantung secara finansial, sekaligus merawat orang tua yang sudah tidak bekerja. Faktor-faktor yang memperberat mereka antara lain, yang pertama, kenaikan biaya hidup. Harga kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan semakin mahal, sementara gaji yang mereka terima tidak sebanding dengan pengeluarannya. Yang kedua, kurangnya jaminan pensiun bagi orang tua. Banyak orang tua tidak memiliki dana pensiun sehingga mereka bergantung pada anak-anak mereka. Yang ketiga, tuntutan pendidikan anak. Biaya sekolah dan kuliah semakin tinggi, menambah tekanan keuangan bagi generasi sandwich. Dari tiga faktor tersebut mengakibatkan banyak dari mereka mengalami stres, kelelahan, bahkan kesulitan dalam mencapai keseimbangan hidup antara pekerjaan dan keluarganya. Perusahaan dan dunia kerja mulai menyadari permasalahan ini dan mencoba memberikan solusi, antara lain yaitu yang pertama, fleksibilitas kerja, memberikan opsi kerja hybrid atau remote agar karyawan bisa lebih fleksibel dalam mengurus keluarga. Menyediakan jam kerja yang lebih fleksibel agar karyawan bisa membagi waktu antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Yang kedua yaitu dukungan finansial. Beberapa perusahaan memberikan tunjangan tambahan bagi karyawan dengan tanggungan keluarga. Pelatihan manajemen keuangan agar karyawan bisa lebih bijak dalam mengelola pengeluaran. Yang ketiga yaitu dukungan kesehatan dan mental. Menyediakan asuransi kesehatan yang juga mencakup keluarga karyawan. Program konseling atau support group untuk membantu mengatasi stres akibat tekanan ekonomi. Yang keempat yaitu kesempatan pengembangan karir, pelatihan keterampilan agar karyawan bisa meningkatkan daya saing dan mendapatkan peluang karir yang lebih baik. Kebijakan promosi yang transparan agar mereka bisa memperoleh kenaikan gaji sesuai dengan kinerja mereka. Kalian tahu nggak sih, selain mengandalkan kebijakan perusahaan, generasi sandwich juga bisa mengambil langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, perencanaan keuangan jangka panjang dengan menyusun anggaran, menabung, dan berinvestasi sejak dini. Yang kedua, meningkatkan keterampilan dengan cara mengikuti pelatihan atau kursus agar memiliki peluang kerja yang lebih baik. Kemudian, yang ketiga, komunikasi dengan keluarga. Membicarakan kondisi keuangan dengan orang tua dan pasangan untuk menemukan solusi bersama. Dengan strategi yang tepat, generasi sandwich dapat mengurangi tekanan ekonomi yang mereka hadapi. Jadi kesimpulannya adalah generasi sandwich menghadapi tantangan ekonomi yang besar, tetapi dunia kerja mulai menyadari pentingnya mendukung karyawan dengan kebijakan yang lebih fleksibel, tunjangan finansial, dan kesejahteraan mental. Namun selain mengandalkan kebijakan perusahaan, karyawan juga perlu merencanakan keuangan dengan baik dan terus mengembangkan kreativitas agar bisa menghadapi tantangan ini dengan lebih siap. Jadi itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.